Amen. Come on, berikan tepuk tangan yang di rumah, yang juga di GC Hall. Silakan duduk yang di GC Hall, saudara bisa duduk juga yang di rumah. Get comfortable everybody. Yang di rumah kalau saudara puasanya bukan boleh minum, saudara bisa minum. Tapi yang di GC Hall unfortunately saudara nggak bisa minum terlebih dahulu sebelum nanti di luar. Kita akan meneruskan series daripada gereja kita sedang belajar bahwa tahun integritas adalah literally mengopi Yesus dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. So saya katakan ada WWJD, what would Jesus do? Jadi istilahnya integritas adalah kamu berusaha mempunyai karakter Yesus dan berbuah. Tadi Voice of Pentecost mengajar bagaimana hidup berbuah dalam roh adalah gaya hidup daripada orang-orang yang berintegritas. Pastor Juan membuka dengan hati hamba, the serving heart. Minggu lalu saya mengajar mengenai selfless. Aku tidak penting. Ya, saya percaya selfless adalah siap menjadikan kita adalah orang-orang yang hidupku bukannya aku lagi. Selfless adalah membuat kita berkata bahwa it's all about God, it's never about us. Dan selfless atau aku tidak penting berkata bahwa aku mau melatih diriku, mau mengontrol diriku, aku mau menekan dagingku, menguasai dagingku dan menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Dan hari ini saya akan teruskan Humility Series dengan judul False Humility atau Humility palsu, kerendahan hati palsu. Saya berikan judul Humility KW. Hari-hari ini banyak barang KW, hari ini banyak barang yang kelihatannya asli tetapi palsu. Ya, sampai akhirnya orang bisa merasakannya, orang bisa membedakannya, orang waktu mencicipinya baru kelihatan. Dan oleh sebab itu saya mau gereja ini kita belajar punya humility yang sebenarnya. Tidak false humility. Yuk kita doa. Bapa terima kasih. Berkati firman-Mu. Berkati hamba-Mu. Roh Kudus selidiki kami. Dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Saudara, biasanya firman kalau disampaikan itu diuji sama kita. Adakah di sini sudah mengalami apa yang dimaksud ujian humility? Ya kan? Pastor bilang selfless ya. Seringkali waktu firman disampaikan biasanya diuji kepada yang menyampaikan begitu. Saya ngalamin ujian humility minggu ini. Ya dimulai lagi waktu itu saya Senin is my break day equal my Vespa day. Ya kan pagi-pagi saya udah cuci si biru dan this is VBB 1961 masih kinclong masih apa dan saya cruising tiba-tiba di radio dalam saya lagi enak-enaknya di Kalbu Merah lagi berhenti. Tiba-tiba duk saudaraku ada yang dari belakang yang nyundul saudaraku. Ya, ada anak muda naik motor juga nyundul dan dengan oh maaf om, maaf lagi puasa om, maaf om katanya begitu. Ya, langsung di kepala saya enak aja maaf begitu kan ini VBB tahun 61 baru 6 bulan gua tungguin sekarang tiba-tiba dan saya lihat lecet saudaraku. Dan lecet dan langsung maunya mendak tiba-tiba teringatlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Hidupku bukannya aku lagi, control yourself, it's all about God, that's not about your Vespa begitu kan. Tiba-tiba saya gak bisa ngomong lagi, saya bilang oke, selamat berpuasa begitu, Tuhan memberkati. Dan saya pulang, I start dealing with myself, saya parkir, saya langsung pikirkan benar-benar lecet di belakang. Saya udah ambil kit, gak berubah juga warnanya. Waduh kesel segala macam. Dalam pulang saya langsung gak jadi keliling, saya langsung pulang ke rumah. Dan masih dalam keadaan kesel, berusaha untuk menjadi selfless memang tidak mudah. Untuk memerangi bagaimana menjadi gak lagi diriku itu hidup, gak lagi komplain. Lagi marah-marah. Saking saya lagi marah-marah, gak konsentrasi, mundurin itu Vespa. Tiba-tiba remnya ngeberat Land Cruiser saya, saudaraku. It's a double portion humility process buat saya. Tiba-tiba, wah, sekarang salah gua nih sekarang. Dan tiba-tiba saya lihat itu ada titik putih di fender daripada Land Cruiser saya yang baru dicat juga. And you know, di situ saya tahu, saya cuma bisa ketawa, saya bilang,
Ini benar-benar diuji. Nah, begitu juga dengan kita hari-hari ini. Bisakah kita benar-benar selfless, humility. Benar-benar pastor mengajarkan humility ini bukan berarti kamu gak bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan. Gak boleh komplain, artinya gak boleh mentingin, artinya gak boleh ngurusin diri, bukan itu. Karena Tuhan berkata kalau engkau gak bisa mencintai dirimu sendiri, bagaimana kau bisa mengasihi orang lain? Karena Tuhan bilang bahwa kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Artinya gini, kita harus merawat diri kita. Humility bukan berarti kita neglect ourselves, tetapi ada titik-titik tertentu di mana kita gak boleh dikuasai oleh emosi, anger, self-center, cinta akan uang seperti manusia akhir zaman yang ditulis oleh Timotius, yang garang. Itulah yang harus kita kalahkan. Yang mengerti katakan amin. Dan saya tahu ada definisi daripada humility yang saya baca adalah gini. Kualitas pribadi untuk bebas dari kesombongan. Semua bilang kesombongan. Dan tinggi hati. Serta mempunyai nilai pribadi yang tepat. Nah, pastor akan ajarkan hari ini. Ada orang-orang yang kelihatannya humility, ternyata di hadapan Tuhan dia nggak humility. Atau disebut dengan humility palsu, atau kerendahan diri palsu, atau kita sebut humility KW begitu. Karena dikatakan di sini bahwa humility atau kerendahan hati adalah kualitas pribadi seorang, pertama bebas dari kesombongan dan tinggi hati. Tapi ada juga yang kedua, mempunyai nilai pribadi yang tepat, sebuah teriak tepat. Jadi ada orang kalau kamu overvalue, kamu menilai lebih, kamu sombong. Tetapi ada yang disebut dengan false humility, waktu kamu melihat diri kamu lebih rendah dari nilai kamu yang sebenarnya. Yang percaya katakan amin. False humility equal dengan kesombongan, katakan amin. Sama juga bahwa kalau kita nggak humility itu adalah sombong. False humility juga adalah kesombongan. Kata sombong adalah pride. Semua bilang pride. Pride tengah-tengahnya ada I di situ. Ya kan? Jadi ada dua huruf di depan PR dan ada DE ya. Dan saya percaya pride itu terjadi kalau ada dua singkatan ini. Yang pertama, kalau kita terlalu pusing, terlalu ngurusin our personal reputation. Kita menjadi orang yang sombong kalau apa mengenai me, myself, I. Gua gimana, hak gua gimana. Kita menjadi orang yang sombong waktu kita menjadi hanya mementingkan yang penting reputasi gua gimana. Follower gua hilang gak, gimana. Gua spotless gak, gua gimana. Menjadi orang yang mencintai diri kita sendiri. Tetapi jangan lupa, memang itu kita udah tahu, kita udah belajar bahwa kita harus mengalahkan ini. Hidupku bukannya aku lagi, kita sudah lakukan minggu yang lalu. Tapi ada yang tadi yang belakang huruf D, itu adalah devalue estimation. Nah ini juga adalah kesombongan sebetulnya. Satu adalah overconfidence mengenai personal reputation. Menjadi, pokoknya gue jadi yang nomor satu. Gue yang luar biasa, gue yang hebat, gue yang lakukan ini. Tetapi ada yang kedua adalah satu nilai yang lebih rendah. Devalued atau devaluasi adalah satu nilai yang lebih rendah dari sebenarnya. Yang mengerti katakan amin. Dari kita lihat hari ini. Tuhan bilang ada orang yang sombong karena terlalu mementingkan reputasinya. Tetapi juga ada orang-orang yang juga sombong waktu dia berkata, aku kayaknya gak layak. Aku kayaknya gak pantas. Apa yang dimaksudkan? Karena Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Bukannya meninggikan orang loh. Tapi ada satu yang disebut pride adalah merendahkan. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yang pastor mau adalah seperti para tua-tua itu. The heroes. Pahlawan-pahlawan yang punya the heart of zero. Saya percaya inilah yang Tuhan sedang ingin ciptakan lewat gereja-gereja. Menciptakan businessman yang berhasil. Orang-orang yang go ahead. Kamu ada di cover-cover majalah. You are influencers. Engkau ada di tempat-tempat orang di banyak panutan. Engkau menjadi teladan banyak generasi. Tetapi waktu engkau ada di sana. Engkau harus punya the heart of zero. It's all about God. Ini mengenai Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Itulah yang kita mau saudara, the real humility seperti itu. Tetapi saya percaya di sini banyak orang jadi hero with a mentality of zero. Kita akhirnya menjadi orang yang aduh kayaknya enggak deh, jangan aku deh, kayaknya apa. Dan kita akan belajar di sini, inilah contoh-contoh false humility. Yang pertama adalah keminderan atau low self-esteem. Saya katakan low self-esteem is characterized by lack of confidence. Kerendahan diri atau minder adalah ditentukan dengan tidak ada kepercayaan diri. And feeling badly about yourself. Dan selalu berpikir jelek mengenai dirimu sendiri. People with low self-esteem, orang dengan keminderan seringkali berpikir unlovable, gak bisa dikasihi, menjadi aneh atau canggung, atau menjadi inkompeten. Nah disinilah hari-hari ini, seringkali kita pikir dulu, aku ini merendahkan hatiku loh, pokoknya kalau apa enggak jangan aku. Kalau itu benar-benar seperti tadi pujian, worthy is your name, aku gak layak Tuhan. Itu that's good, tetapi seringkali waktu Tuhan suruh kita bilang selalu, oh gak layak, bukan aku, oh that's not me, jangan saya tuh. Kita periksa hari dengan jujur, apakah itu keluar dari hati yang benar-benar rasanya kayaknya aku gak layak karena Tuhan yang begitu besar, ataukah kita selalu merasa gak layak, kita merasa gak pantas. Keminderan itu ada secara physically juga. Mungkin secara physical, you are overweight, underweight, jerawatan, terlalu tinggi, terlalu pendek. Banyak orang mulai berpikir, ini loh. Kayak saya, kayaknya enggak deh, saya enggak pantas untuk di panggung. Saya enggak pantas untuk apa. Banyak orang mulai menjadikan tubuhnya alasan. Tapi saya percaya Allah mencintai saudara. Banyak orang yang berpikir aku ini produk gagalnya Tuhan. Akulah barang rejectnya Tuhan. Mungkin waktu Tuhan buat aku lagi ngantuk Tuhan. Kepencet tombol hitam terus begitu ya. Atau tiba-tiba kepencet rambut gue jadi keriting terus begitu. Atau terlalu lurus, terlalu pesek, terlalu apa. Banyak orang mulai minder dengan tubuhnya. Pastor menghimbau saudara untuk menjaga tubuhmu, berolahraga, hidup sehat. Tapi ada sesuatu yang kamu gak bisa rubah. Banyak orang yang kecanduan dengan operasi plastik hari-hari ini. Bahkan saya ketemu beberapa orang wanita yang saya kira itu orang lain dari planet lain. Saya gak kenali dia, dia bilang, Pastor Andy, saya gak kenal. Beneran sumpah gue gak kenal begitu, dia lain bener. Dan saya lihat fotonya, saya lihat mukanya 100% different. Seringkali kita pikir itu itu zaman, tetapi banyak orang mulai tidak confidence dengan dirinya. Ibu-ibu di sini, bolehlah kalau itu mungkin agak kendor-kendor sedikit. Tetapi kalau sudah ditarik sampai udah urat bahaya, ditarik terus begitu nanti. Jadi kita harus ingat apakah itu low esteem atau kita benar-benar untuk kesehatan. Ada juga orang yang minder secara mental, trauma, ya pernah salah apa, dipermalukan, ya kan, curiga, ya kan, nggak bisa ngampuni. Jadi begitu disuruh melakukan sesuatu, nggak deh, daripada gua luka lagi, itu minder secara mental, atau secara gender, enggak, aduh. Tapi puji Tuhan hari ini drummer kita seorang wanita yang diurapi yang luar biasa. Tabita mana? Good job Tabita. Di rumah ini we open for all genders, untuk semua gender, untuk semua orang mulai ini gemuk, kurus, tinggi, kaya, miskin, semuanya. You are welcome, semua dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tapi seringkali kitanya yang membatasi itu. Nah akhirnya kita tutupi dengan macam-macam. Kita tentu gak bilang, gue trauma, gue pernah ini. Kita mulai, enggak deh, bukan gue deh. Tapi di dalamnya, ya kalau kita mau jujur, ada yang mungkin secara physically, ada yang mentally, tapi juga ada yang minder secara spiritually. Wah gue kurang jam terbang nih, siapa gue?
Gua nggak sekolah teologian nih. Gua nggak diurapi, gua kurang berhikmat. Seringkali di sini bukan berarti kita nggak boleh belajar, harus belajar Alkitab. Pak Montir di situ Bible study semua harus memperlengkapi. Kalau kamu nggak tahu apa mengenai Bible, jangan juga nekat untuk berkhotbah. Tapi banyak orang begitu udah siap, udah tetap merasakan nggak deh. Coba mulai berani jujur, apakah itu keluar dari kerendahan hati atau false humility. Atau rasa minder itu. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Ini loh, waktu sombong itu mulai nyerang, itu juga datang dengan rasa mempermalukan kita. Sesuatu yang tiba-tiba kita rasa kayaknya malu. Dan ingat sebetulnya inilah waktu saya dulu belajar dari waktu satu seminar dia bilang, satu rasa minder yang super itu sebetulnya equal kesombongan. Karena kita nggak berani mengakui bahwa dialah yang besar, kita selalu kecil. Memang ayatnya bilang engkau yang makin bertambah, aku yang makin berkurang, I'm nothing without you. Itu bagus, tetapi seringkali kita menjadi akhirnya kesempatan untuk menjadikan aku cacing. Aku selalu kalah, gak berani mengangkat wajah. Bahkan, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya suka NKJV dari Amsal 11 ayat 2 ini. When pride comes, then comes shame. Ada rasa kayak rasa malu begitu. But with the humble is wisdom. Efesus 5 ayat 29. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Seringkali kita bilang, I hate my body. I hate me. Kenapa sih tadi? Gua harusnya ambil kesempatan tadi. Gue udah disuruh ketua youth gue untuk nyanyi, untuk apa. Tapi banyak orang yang seperti ini biasanya pulang dia akan marah-marah. Kenapa gue gak ambil tadi ya? Lu sombong sih, lu sih. Karena itu trauma. Pernah mungkin dimalu nyanyi fales, diketawain keluarga. Mungkin engkau waktu naik panggung langsung production bilang, tunggu ya gua cek dulu panggungnya kuat gak gitu. Padahal baru berapa kilo begitu ya kan. Dan mungkin kita merasakan malu, cemooh. Tetapi Tuhan bilang jangan, kalau orang yang normal tidak pernah membenci tubuhnya sendiri. Mengasuhnya, merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yang kedua yang terakhir. Dari ciri yang pertama orang yang selalu ciri orang yang false humility adalah minder. Yang kedua adalah orang yang selalu tertuduh. Semua bilang tertuduh. Tertuduh atau terdakwa, condemn. Ini adalah orang yang selalu secara mentally atau spiritually dia seperti orang yang tertunduk, layu. Bahkan maka Tuhan bilang angkatlah kepalamu, angkatlah pintu gerbang. Itu melambangkan bahwa ayo jangan tertunduk. Karena perjanjian lama memperkatakan bahwa sin, dosa itu selalu mengopres kita. Mengopresi, menjajah. Yang seperti tengkuk kita ini disuruh tunduk terus begitu. Kita gak bisa lihat masa depan, kita gak bisa melihat keluar. Selalu punya mental tertuduh, terdakwa. Orang-orang yang keluar dari KPK, yang keluar dari kepolisian, dirantai. Semua gak ada yang selfie, ayo foto gua gini, gak ada. Semua tertunduk. Semua kalau boleh dia pakai hoodie, dia pakai apa, dia gak mau kelihatan. That's the spirit of condemnation. Dimana disinilah banyak orang yang hidupnya setiap hari selalu dengerin iblis ngomong, kamu gak layak, kamu pernah pukul istrimu, kamu pernah berzina, kamu pernah mengkhianati istrimu, kamu pernah jatuh ini, pernah jatuh itu, kamu pernah melakukan A, B, C, D. Dan itulah setiap hari, itu menjadi makananmu sehari-hari. Dan engkau berkata mungkin ini duri dalam dagingku. Pastor bilang no, itu bukan duri dalam daging, itulah sesuatu yang akan Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan hari ini. Because that's a false humility. Itu bukan dari Tuhan. Iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. He is the condemner. Dialah yang menuduh kita. Dialah pendakwa kita. Tapi hari ini, waktu saya baca condemn, artinya sentence to a particular punishment. Ditentukan, divonis untuk sesuatu hukuman.
Especially death. Biasanya itu adalah mengenai kematian. Condemned, prisoner, awaiting. Tapi saya percaya di sinilah. Waktu Lukas 21 ayat 28. Judulnya kedatangan anak manusia. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Bangkitlah. Angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Inilah hari menjelang kedatangan anak manusia kedua kali. Sebab semuanya itu waktu mulai terjadi. Kita disuruh bangkit. Disuruh angkat muka. Sebab keselamatanmu sudah dekat. Berikan tepuk tangan virtual dan physical. Haleluya. And this is what I want to do. Kita akan tutup dengan ini. Kita akan declare hari ini untuk melawan false humility. Yang pertama kita akan berkata, aku sudah dibenarkan. Semua katakan, aku sudah dibenarkan. Sekali lagi, aku sudah dibenarkan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So mungkin iblis bilang kamu salah, banyak salah. Tapi kita bilang hari ini aku sudah dibenarkan. Ada satu deklarasi secara politik hari ini, secara profetik, secara profetik, aku sudah dibenarkan. Yuk baca sama-sama Roma 3:23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena kasih Allah telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hari ini kamu sudah sering melihat tudingan daripada telunjuk orang salah. Kamu maluin anak haram, anak yang kurang ajar, kamu anak yang tidak tahu diri, kamu anak tirinya Tuhan, kamu anak buangannya, kamu anak hilang, kamu anak sial. And you live with all of this dan kamu kira itu adalah duri dalam daging. You thought this is like humility. No. Hari ini saya challenge saudara untuk teriak, aku sudah dibenarkan. Aku sudah jadi benar. Karena kasih karunia telah dibenarkan. Dan yang kedua, setan sudah berkata, aku adalah ciptaan baru. Semua teriak, ciptaan baru. Yang di rumah-rumah katakan, aku ciptaan baru. Dan saya percaya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini even better. Tadi dibenarkan artinya oke, mungkin yang bengkok diluruskan. Mungkin engkau jadi dipercantik, engkau dibuat jadi indah. Tetapi yang kedua ini, you are new. Kalau masih ada bekas-bekasnya mungkin engkau masih merasa aduh tertuduh. Tetapi inilah saudara bahwa waktu engkau dalam Kristus, engkau ciptaan yang baru. Bahkan iblis harusnya gak mengenali engkau. Orang tua bilang, wow you are so changed. Engkau begitu berubah, engkau begitu menjadi baru. Dan banyak hari-hari ini generasi milenial, Gen Z hidup dengan condemnation semua hal. Karena gereja starting untuk mulai pointing juga. Dan menjadikan seringkali dosa menjadi momok bagi engkau. Ingat dulu kamu pernah jatuh. Ingat kamu pernah, jangan gitu lagi ya. Awas ya. Tapi terus diingatkan. Tapi hari ini, kalau engkau dalam Kristus, you are new. You are new. You are new. Dan yang terakhir, yuk kita pakai diri sama-sama. Kita katakan, aku kepunyaan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oh ini yang saya suka sekali. Kita bukannya dibenarkan, kita bukan hanya ciptaan yang baru. Kita adalah kepunyaan Jesus. I am the property of Jesus. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang begitulah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. So hari ini gak ada ruangan lagi buat false humility. Engkau minder, engkau merasakan terdakwa, tertuduh. Hari ini saya akan melihat di rumah-rumah akan ada suara kemenangan, ada suara kelepasan. Karena yang kamu kira selama ini kerendahan,
hati. Tuhan bilang, no, itu adalah humble KW. Itu kepalsuan. Bahwa kamu adalah orang-orang yang dibenarkan. Kamu adalah orang-orang yang dilepaskan. Kamu adalah orang-orang ciptaan baru. Dan kamu adalah kepunyaan Yesus. Mungkin banyak label dalam kehidupanmu yang iblis sudah taruh. Mungkin kamu dibilang rejected, anak haram, anak-anak yang tidak pantas. Mungkin kamu hidup dengan semua ini. Tapi Tuhan mau katakan hari ini, no. Di balik semua label itu ada satu label yang sudah mungkin udah gak kelihatan, udah pudar. Tapi dia bilang, you are made in heaven. Kamu dibuat di sorga. You are the property of Jesus. Kamulah milik daripada Yesus. So no matter what of your history, apapun sejarahmu, Tuhan akan membebaskan engkau. Mari angkat kedua tanganmu. Come on, let's worship this song. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who Come on, sekali lagi di rumah, angkat kedua tanganmu. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. not against me. I am who you say I am. I am, and I am who you say I am. Come on, kids, say. The sun Set free. Oh, it's free. Ayo, dengan angkat tangan katakan, Shalom God. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Come on, Leah, join me to close this service. Dan saya percaya hari ini, this is called the family of God, inilah keluarga Tuhan. So saya ingin berkata pada saudara hari ini, well, kamu harus bertobat, bukan berarti kamu berdosa, kamu begitu saja. Tapi kalau kamu sudah bertobat dan mengakui dosamu, hari ini tidak ada lagi kepalsuan, humility itu. Kamu akan jadi orang-orang yang baru. Kamu akan jadi orang-orang yang bisa mengangkat kepalamu. So we love you church, no matter what. Tetapi saudara perlu masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada. Saudara perlu terhisap dalam kul, sehingga saudara bisa bertumbuh di sana. Kalau saudara masuk ke kul, mereka bukan kumpulan orang-orang yang perfect. Mereka bukan kumpulan orang-orang yang tidak ada celah. Justru mereka dulu adalah orang-orang yang tertawan. Tapi goa adulam di kul-kul membuat mereka jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Come on everybody, I am chosen. Come on, katakan, I am chosen. Not